Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke bab berikutnya adalah bab 7 mengenai teori relativitas khusus. Ini adalah bab 7 mengenai teori relativitas khusus. Sub yang pertama adalah percobaan Michelson-Marley, bahwa pada percobaan ini menghasilkan dua kesimpulan. Yang pertama, hipotesis tentang medium yang disebut ether adalah tidak ada. Yang berikutnya, kecepatan cahaya sama dalam segala arah, tidak tergantung dari gerak bumi. Ini adalah hasil dari percobaan Michelson-Marley. Sub yang kedua adalah mengenai postulat Einstein. Ini ada dua hasilnya. Yang pertama, semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan yang inersia. Ini yang pertama. Jadi semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan yang inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan. Ini yang keduanya adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk setiap pengamat. Sedangkan rumusannya adalah, ini rumusan dari postulat Einstein, yang rumusannya adalah Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dibagi 1 ditambah Pi1 kali Pi2 dibagi C kuadrat. Jadi ini rumusannya. Jadi Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dibagi 1 ditambah Pi1 kali Pi2 dibagi C2. Dengan notasi adalah yang pertama, Pi1 ini adalah kecepatan benda pertama terhadap tanah. Jadi Pi1 ini adalah kecepatan benda pertama terhadap tanah. Sedangkan Pi2 kecepatan benda kedua terhadap benda 1. Pi2 kecepatan benda 2 terhadap benda 1. Kemudian Pi adalah kecepatan benda 2 terhadap tanah. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi di sini kita harus memahami notasinya. Jadi kalau Pi1 adalah kecepatan benda pertama terhadap tanah, Pi2 kecepatan benda kedua terhadap benda 1, Pi adalah kecepatan benda 2 terhadap tanah, dan C-nya adalah kecepatan cahaya. Sekarang kita nih ke contoh soal. Ini adalah contoh soalnya berkaitan dengan postulat Einstein. Sebuah piring terbang bergerak ke arah A dengan laju 0,8 C terhadap bumi. Kemudian dari piring terbang ditembakkan rudal ke arah X dengan laju 0,6 C. Pertanyaannya, tentukan laju rudal bila diukur oleh pengamat di bumi. Jadi ini contoh soalnya. Jadi kita harus bisa mana yang merupakan Pi1 mana, Pi2 mana, dan Pi yang mana. Jadi kan tadi Pi1 adalah kecepatan benda pertama terhadap tanah. Kemudian Pi2 kecepatan benda kedua terhadap benda
pertama. Coba nih. Jadi berdasarkan contoh yang ini, maka Pi1-nya adalah yang 0,8 C. Nih. Jadi diketahui Pi1-nya 0,8 C, kemudian Pi2-nya adalah 0,6 C. Ya kan? Dan yang ditanyanya adalah berapakah Pi-nya. Nih. Nah, jadi Pi1-nya adalah 0,8 C, Pi2-nya adalah 0,6 C. Sekarang kita jawab. Jawab nih. Rumusannya adalah Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dibagi 1 ditambah Pi1 kali Pi2 dibagi C kuadrat. Maka di sini adalah Pi1-nya 0,8 C, Pi2-nya 0,6 C. Nah, kemudian C-nya adalah tetap. Sekarang 1,4 C yang ini 1,4 C hasil dari penjumlahan 0,8 C ditambah 0,6 C, jadi 1,4 C. 0,48 C kuadrat adalah hasil perkalian dari 0,8 kali 0,6 adalah 0,48. C dikali C sama dengan C kuadrat. Ya kan? Lantas 1,4 C sama nih, 1,4 C sama di sini. Sedangkan 0,48 adalah hasil pembagian dari C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. 1 dikalikan 0,48 sama dengan 0,48. Kemudian 1,48 nih 1,48 hasil penjumlahan 1 ditambah 0,48 sehingga hasilnya adalah 0,946 C. Ini jadi hasilnya adalah 0,946. Dari mana? 1,4 dibagi 1,48 hasilnya 0,946 C. Jadi boleh juga C-nya kita rubah ke dalam angka 3 kali 10 pangkat 8. Jadi C-nya boleh seperti ini. Jadi ketika isai kalian boleh menjawab sampai ini 0,946 C. Tetapi ketika pilihan ganda, kalau dalam pilihan gandanya tidak ada jawaban seperti ini, kemungkinan C-nya diganti dengan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 0,946 dikali 3 hasilnya berapa? Kemudian dikalikan 10 pangkat 8. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.